Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke MK Pengelolaan Rehabilitasi dan Sumber Daya Perairan pertemuan ketiga. Nanti yang pertemuan keduanya akan dijelaskan di video berikutnya. Minggu ini kita masuk ke materi yang berjudul Rehabilitasi dan Restorasi dalam kurung transplantasi ekosistem terumbu karang. Nah, di sini kan menjelaskan tentang transplantasi karang untuk pengembangan sumber daya perairan. Nah, yang pertama adalah yang pertama kan. Nah, yang pertama adalah pengertian transplantasi karang. Transplantasi karang itu adalah teknik rehabilitasi yang di lingkungan laut atau salah satu langkah usaha untuk melestarikan kekayaan alam berupa biota laut yang dapat dan hidup di sekitar terumbu karang. Maksudnya itu dia akan merehabilitasi dan menjaga lingkungan perairan yaitu dengan pemulihan ekosistem terumbu karang yang telah rusak. Ini penting dilakukan agar ekosistem di perairan laut atau suatu daerah kembali pulih dan tidak terancam hilang. Nah, di sini kan tujuannya itu agar terumbu karang yang rusak itu segera diperbaiki agar tidak hilang manfaatnya dan tetap ada keberadaannya dan berfungsi bagi ekosistem. Kemudian tujuannya adalah ada beberapa di sini. Yang pertama perdagangan karang hias. Nah, berarti di luar sana atau daerah lain ada organisasi atau orang yang memperjual terumbu karang untuk hiasan kolam atau hiasan semacam bonsai atau semacam apa ya, semacam hiasan akuarium lah. Ini contohnya di gambar paling atas. Nah, jadi mereka mengambil anakan terumbu karang atau bagian tunas terumbu karang, ditaruh di wadah media pengkulturannya, dipelihara di permukaan laut, kemudian nanti baru dijual ataupun dipelihara di akuarium dengan air laut. Yang kedua adalah tujuan pariwisata. Jadi terumbu karang ini dapat menarik wisatawan ataupun peneliti yang sekalian berekowisata atau apa menjadi nilai tambah bagi peningkatan ekonomi di masyarakat. Yang dua gambar teratas ini kan budidaya karang bisa untuk dijual, bisa juga untuk transplantasi. Bentuknya kurang lebih kayak gini. Kalau ini karang yang sudah berkembang itu dia bisa dipakai untuk pariwisata. Kemudian pengolahan perikanan. Nah, terumbu karang ini kan merupakan habitat atau wilayah hidup ikan-ikan. Jadi kan ikannya untuk berlindung, bertelur, atau memijah, dia di sela-sela karang agar tidak terkena atau dimakan oleh predator. Nah, kemudian fungsi keempatnya tujuan penelitian. Untuk mendapatkan ilmu baru tentang terumbu karang, maka dibutuhkan atau diperlukannya penelitian. Jadi yang bagian bawah ini penelitian ingin melihat bagaimana tingkat ketahanan terumbu karang terhadap suhu tertentu ataupun bagaimana tingkat daya tahan terumbu karang terhadap kondisi pengaruh cuaca atau perubahan iklim atau bagaimana cara mengatasi pemangsa karang itu yang menyerang terumbu karang. Jadi perlu dilakukan penelitian. Nah, kemudian manfaat transplantasi adalah yang percantik ekosistem laut, ya itu pasti. Dan yang kedua adalah membantu kelestarian jenis ikan tertentu yang terancam punah. Jadi di sekitar terumbu karang itu ada ikan-ikan tertentu yang hidup. Seperti ini kan ikan kepe-kepe, ini ikan butterfly fish. Nah, ini ikan karang. Jadi kan kalau terumbu karangnya nggak ada atau susah, ikan-ikannya juga susah untuk hidup di daerah sini. Karena dia terbiasa hidup atau sesuai hidupnya di daerah terumbu karang. Kemudian menjaga keseimbangan alam perairan. Nah, dengannya adanya terumbu karang ini termasuk dalam rantai makanan di laut. Jadi misalkan dia tempat adanya ikan kecil untuk dimangsa ikan besar, kemudian juga ada tempat menempelnya fitoplankton, kemudian ada plankton-plankton yang hidup di sekitar karang. Kalau tidak ada terumbu karangnya, maka siklusnya akan terganggu. Jadi mengganggu keseimbangan rantai makanan di laut. Kemudian yang keempat, mendukung industri pariwisata. Ya, pariwisata emang kayak saya bilang di atas tadi, karena terumbu karang ini salah satu daya tarik wisatawan. Kemudian menjaga keanekaragaman hayati di perairan. Itu untuk menstabilkan semua biota yang ada di perairan. Kemudian yang bab berikutnya adalah persiapan transplantasi terumbu karang.
Identifikasi sumber karang dapat diperoleh dari yang pertama adalah fragmen karang. Fragmen itu semacam bukan tunas ya, tunas atau bagian ujung karang yang dipotong yang akan ditransplantasikan. Itu dinamakan fragmen. Di sini fragmen itu dapat diperoleh dari dua cara. Yang pertama adalah fragmen yang ujung atas ini terlepas karena badai atau arus laut yang kuat. Jadi tinggal diambil aja, nggak dipotong. Kemudian kalau yang ini fragmen karang yang diambil dari donor koloni. Berarti kan ini yang diambil sengaja. Dia mau diambil dari koloni itu kumpulan karang. Di mana yang banyak, di situ diambil, baru kemudian ditransplantasikan. Tapi di sini disarankan tidak lebih dari 10% bagian koloni terumbu karang yang dipotong. Jadi bisa kita asumsi sendiri atau bayangkan sendiri lah, 10% dari satu koloni itu atau satu bongkahan itu 10% aja. Kalau terlalu banyak nanti bisa mati juga ataupun mengganggu proses hidupnya. Di sini kalau kalian lihat, nah saya geser, di sini ada indukannya karangnya. Ini fragmennya dipotong, fragmen tambah pipa, kemudian menyatu menjadi diikat segini, baru ditaruh di wadah-wadah tadi. Nah, ini yang ambil dari koloni. Yang sekian banyak ini, kalau 10% itu segininya aja. Next. Nah, langsung pengambilan terumbu karang itu ada terbagi lagi. Ada pembiakan terumbu karang ada terbagi lagi. Pembiakan X itu ada pembiakan yang dilakukan di daratan. Ini maksudnya terumbu karang tadi yang transplantasi itu dibiarkan, maksudnya taruh di akuarium, kemudian ini ya taruh di akuarium ini dinamakan pembiakan yang di darat, karena kan nggak di laut. Di akuarium kan pakai air laut di bawahnya dimasukkan ke dalam akuarium ini, stabilkan suhunya pakai alat ini, kemudian ditempel fragmen tadi, ditempel di substratnya, nanti dia udah lama akan berkembang terus, akan tumbuh terus. Kemudian ada juga pembiakan in situ, itu pembiakan karang di lokasi atau di habitat alaminya. Nah, di sini kan di perairan ada terumbu karang. Mereka membawa alat ini semacam meja peletakan substratnya. Ini yang hitam ini mejanya, yang merah ini fragmennya, ini wadahnya. Jadi kan kalau di pengantar perikanan, karang ini kan merupakan hewan polip. Yang bagian batang ini dinamakan terumbu. Yang polip itu hewan karang. Jadi hewan karang itu menempel di pori-pori terumbu itu. Kemudian polip ini kayak bekerja sama atau bersimiliasi dengan zooxanthella. Zooxanthella ini membuat warna karang warna-warni. Jadi begitu karangnya rusak, misalkan patah atau kena pengaruh cuaca, nanti zooxanthella sama polip karang ini pergi dari lingkungan tidak aman itu, mengakibatkan karangnya putih atau mudah hancur atau patah. Tapi kemudian jika dibiarkan di tempat baru, maka tanah polip karang itu akan datang lagi, ataupun zooxanthella juga akan bergabung lagi di terumbu yang sudah bagus dari lingkungannya, baru dia membentuk koloni baru. Jadi hasil metabolisme karang itu menghasilkan zat kapur CaCO yang akan membentuk karang itu menjadi lebih besar lagi. Kemudian di sini metode transplantasi. Metode transplantasi itu yang pertama adalah ditanam pada lubang terumbu. Nah, di sini maksudnya kayak gambar yang paling atas ini kan ada karangnya sudah rusak. Habis itu ada juga mereka mengambil yang ujung karang itu ditempel di bagian karang-karang yang rusak. Ini yang dinamakan transplant, ditanam pada lubang. Kemudian ada juga yang di model diikat pada substrat semen. Jadi menggunakan meja itu, menggunakan semen bulat atau semen apa, ada pipanya, fragmen tadi atau transplant diikat di pipa, kemudian baru ditaruh di laut dengan harapan datang kembali. Ini kan fragmen utuh nih. Berarti hewan polip karang itu dan zooxanthellanya sudah ada di karang sini. Tinggal mereka butuh waktu sebentar di tempat yang baru, maka akan berkembang lagi karang menjadi banyak. Dari CaCO yang dihasilkannya akan membentuk karang baru. Seperti ada putih-putih di atasnya ini, itu CaCO-nya sudah berkembang. Kemudian ada juga transplant yang diikat dengan kabel. Ini contoh yang diikat dengan kabel biar tidak lepas ataupun
biar lengket dengan substratnya, nanti dia akan menyatu juga menjadi satu, menjadi berkembang. Kemudian pengawasan dan pemeliharaannya adalah agar transplantasi berjalan dengan baik, maka dilakukan pengawasan. Jadi pengawasan ini meliputi bertahan hidup atau tidaknya karang. Dilihat apakah ini hidup. Kalau ini ada putih-putih baru nih hidup. Biasanya hidupnya karang ini agak lama, baru sekitar 6 bulanan atau 3 bulanan, sekitaran itulah. Baru bisa nampak perkembangannya, karena perkembangannya sangat lambat. Kemudian melihat ada yang mati atau enggak, ataupun kematian jaringan, ataupun yang tidak bagus dipindahin, diganti yang baru. Karena kan kalau yang tidak bagus, nggak penting juga di sini. Jadi bisa kita taruh yang baru lagi. Kemudian mengawasi pengikatan struktur atau substrat. Nah, ikatannya dilihat apakah sudah lepas atau kendor atau apa. Karena kalau terlepas, begitu jatuh tidak lengket dengan substrat, agak susah. Dia harus selalu menempel. Kemudian memperhatikan kualitasnya. Kualitasnya seperti apa, sudah mulai tumbuh atau berhasil, atau kayak mana, atau ada gangguan. Kemudian ini pemeliharaan. Tadi kan pengawasan, diawasi. Sekarang pemeliharaan itu lebih kepada perlakuan. Yang pertama adalah penempelan kembali bibit yang terlepas. Apabila ada bibit yang terlepas, maka disarankan untuk menyatukan kembali ke dalam substrat tadi yang lepas. Fragmennya misalkan lepas, disatukan kembali. Kemudian apabila di perairan itu ada sampah-sampah, segera dibersihkan, karena sampah-sampah plastik ini mengganggu sekali dalam perkembangan terumbu karang. Kemudian menghilangkan predator yang perlambat bahkan menyebabkan kegagalan transplantasi. Jadi di terumbu karang ini ada semacam hewan laut yang selalu memakan bagian terumbu karang, jadi mengganggu pertumbuhan karang tersebut. Nah, di sini kendala dalam transplantasi adalah perubahan iklim. Jadi karang ini sangat rentan terhadap perubahan iklim. Maksudnya di sini lebih berpengaruh pada panasnya atau suhunya. Nah, jadi di sini idealnya suhunya pada 26 sampai 28 derajat Celcius dengan toleransi 17 sampai 34 derajat Celcius. Nah, jadi tingkat hidupnya seperti itu. Apabila ada pemanasan global ataupun suhu satu daerah panasnya cukup tinggi, maka akan mengganggu hidupnya hewan polip karang dan zooxanthella itu, dan mengakibatkan mereka berpindah ke tempat lain atau mati. Yang bersisa hanya batang terumbunya aja yang CaCO tadi, yang mengakibatkan mereka warna putih karena ditinggal hewan polip dan zooxanthella yang membuat warna. Nah, kemudian kendala berikutnya adalah polusi air laut. Di sini air laut yang dekat dengan daratan, kan kalau daratan itu ada proses run-off, proses turunnya air dari gunung menuju daratan, mengakibatkan partikel debu ini menghalangi cahaya matahari yang masuk untuk zooxanthella dan hewan polip tadi untuk hidup. Jadi kan terganggu. Ada juga fitoplankton seperti zooxanthella ini bisa berfotosintesis. Jadi fotosintesisnya terganggu, jadi zooxanthella itu bisa mati. Jadi karang memucat warnanya ataupun dengan terhalangnya oksigen atau cahaya matahari mengganggu hewan polip itu untuk hidup. Kemudian yang ketiga, ini contoh yang pertama, yang kedua tadi kan contoh air dari gunung turun ke laut. Kemudian yang ketiga ini endapan erosi. Jadi daerah yang sudah abrasi kayak daerah seperti ini, air yang dari tanah ini akan turun ke laut mengakibatkan endapan yang menutup polip-polip karang. Ya. Kemudian sudah habis. Nah, jadi saya ingin memberikan kuis. Saya ingin satu-satu saja bisa kalian jawab di kolom komentar. Apa tuh selain bencana alam dan antropogenik, faktor apakah lebih fokus ke makhluk hidup ya yang menjadi ancaman utama dari terumbu karang? Silahkan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.